bisa manggil saya Mbak Melisa, Mbak Mel ya. Nanti, kalian kayaknya udah punya kontak saya ya, karena Zara juga udah punya kontak saya, but anyway nanti saya akan, bisa share, nomor telepon saya, nomor handphone, dan juga alamat email. Jadi anytime kalian punya questions, bisa address ke saya. Namun saya mohon maaf karena saya masih bekerja full time, jadi mungkin kalau dari sisi waktu, akan ada keterbatasan ya, kalau saya agak late response mohon dimaafkan. Oke, kita hari ini perdana nih teman-teman, belajar yang namanya corporate communication. Tapi sebelumnya mungkin saya mau, eee, memperkenalkan diri dulu gitu ya, supaya kalian kenal saya, nanti eventually saya juga akan mencoba untuk mengenal kalian, karena lumayan gede nih kelasnya katanya 46 orang ya, dan kita hanya ketemu 1 semester. Mungkin akan ada sedikit challenging buat saya untuk mengingat nama-nama kalian, mohon maaf ya. Tapi, mungkin diawali dari pendidikan. Saya lulusan UI juga teman-teman. Jadi, S1 saya di Ilmu Komunikasi di FISIP ya, mungkin, kalian juga punya teman di FISIP gitu ya. Nah, saya S1 di FISIP, kemudian, setelah beberapa tahun memulai karir dan yang lain-lain, tahun 2013 ya, saya baru memutuskan untuk kembali kuliah S2 gitu. Nah, mungkin teman-teman lihat di sini kok, apa namanya, S2-nya di psikologi gitu ya, kenapa? Karena memang sebagai praktisi komunikasi, saya melihat bahwa, saya mau belajar hal yang baru gitu ya, yang hal baru mana nih, tapi yang relate dengan pekerjaan saya. Kebetulan waktu itu saya banyak memegang internal communication sih gitu ya teman-teman ya. Jadi pada akhirnya saya mencoba untuk mengambil psikologi terapan sumber daya manusia. Karena bagaimanapun artinya yang saya ajak komunikasi adalah karyawan, sumber daya manusia dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu waktu itu saya memutuskan untuk, saya pengen tahu secara psikologis, karyawan itu seperti apa sih sebetulnya yang diharapkan gitu ya, kenapa kok bisa ada serikat pekerja gitu ya, kok employee communications penting gitu dan pada akhirnya itu keputusan yang saya ambil. Oke, kemudian, untuk sisi pekerjaan, saya sudah lebih dari 20 tahun lebih ya, bergelut di bidang corporate communication. Pertama saya mengawali karir komunikasi di, ini teman-teman, di PR agency. Ya, jadi waktu itu namanya masih Indo-Pacific Edelman karena baru dalam proses acquirement oleh Edelman PR ya, mungkin kalian pernah dengar, Edelman PR adalah salah satu dari top Big Five, PR agency di dunia gitu ya, dan mereka ada di Indonesia. Waktu itu namanya masih Indo-Pacific Edelman, but I think today namanya udah Edelman Indonesia ya. Itu saya udah hampir 5 tahun lebih juga waktu itu saya berkarir di situ, mulai dari account eksekutif sampai akhirnya menjadi senior consultant. Pada akhirnya saya ingin belajar, saya mau pindah gitu ya, saya udah merasa cukup belajar, di dunia agency, akhirnya saya ada mendapat kesempatan waktu itu untuk masuk di Danone Aqua. Jadi mungkin teman-teman, quite familiar ya dengan brand ini cukup besar, ceritanya cukup unik sebetulnya ya, karena saya nggak di-approach oleh Aqua, tetapi saya melihat ada lowongan itu dan saya dengan pedenya mencari alamat email dari direktur komunikasinya gitu ya, dan saya langsung mengirimkan email aja menjual diri saya. Nah jadi, mungkin, itu ya dan, syukurnya kemudian cocok. Kemudian saya juga hampir membangun karir di situ hampir 6 tahun gitu ya, sampai akhirnya saya di-approach oleh perusahaan saya yang sekarang, yaitu Merck. Itu adalah perusahaan sains dan teknologi, mungkin teman-teman lebih mengenalnya sebagai perusahaan farmasi, ya. Kami memproduksi obat-obatan resep tepatnya gitu ya, tapi kami juga, menjual produk life science. Itu sedikit tentang saya. Nah mungkin teman-teman melihat bahwa, ini kebetulan memang, saya itu selama karir itu bekerja di perusahaan yang, bos-bosnya itu orang asing gitu ya. Jadi, mau tidak mau terpaksa untuk, berbahasa Inggris. Jadi saya harus buat disclaimer nih teman-teman ya, kalau dalam kuliah saya walaupun saya akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan bahasa Indonesia, tapi pasti saya akan jadi seperti orang Jakarta Selatan nih teman-teman ya, mohon maaf banget. Jadi saya bukan bermaksud untuk, apa, apa ya, menjadi orang yang, bilingual gitu ya, tetapi mau tidak mau di kepala itu
bahasa Inggris itu selalu pop up gitu ya. Jadi sometimes it's easier for me to speak in English gitu ya rather than di Indonesia, dan itu tidak sengaja gitu, dan menurut saya juga akan membuat slide saya semua dalam bahasa Inggris karena buku-buku referensi saya juga dalam bahasa Inggris. Kenapa kira-kira? Karena buat generasi kalian bahasa Inggris itu bukan lagi keistimewaan gitu ya, udah suatu kewajiban. Jadi, mau nggak mau memang kalau kalian harus terbiasa nantinya di dunia kerja, memfasihkan diri, dan saya yakin kok anak-anak sekarang bahasa Inggrisnya bagus-bagus, ya. Itu disclaimer dari saya. Saya mohon maaf sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap bahasa Indonesia tentunya. Tapi karena saya udah kecampur-campur gitu ya dalam dunia kerja. Hampir 60%, 70% tuh udah English conversations. Nah, selama 20 tahun ini, teman-teman, ini adalah area ekspertis yang saya kembangkan. Kenapa saya menceritakan ini? Saya tidak mau menyombongkan diri, bukan. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa kalau kalian memang ke depannya, karena kalian anak humas nih ya, ingin mengembangkan diri, maka ini adalah area ekspertis yang bisa kalian kembangkan juga, ya, sepanjang karir. Dan ini adalah bagian dari komunikasi gitu ya. Jadi tidak hanya corporate communications tentunya gitu ya, karena kebetulan waktu saya di agency, saya juga langsung masuk ke departemen corporate communications gitu ya. Jadi klien-klien kami adalah klien-klien corporate yang ingin membangun reputasi. Tapi juga tentunya ada unsur internal communication, external communication, issues crisis management, digital gitu ya, terutama 5 tahun terakhir nih PR tuh udah nggak lagi konvensional, udah masuk ke digital PR. Kemudian, saya juga, memegang peran ganda sebagai corporate secretary di PT Mart Tbk, karena kami adalah perusahaan terbuka. Jadi saya juga memegang capital market and investor relations. Kemudian departemen saya juga mengurusi CSR gitu ya, corporate responsibility dan CSR communications, dan yang terakhir adalah public speaking. Ini adalah skill yang juga saya dapatkan setelah bertahun-tahun menggeluti bidang komunikasi. Jadi adalah beberapa contoh kecil ya teman-teman ya, nanti mungkin teman-teman bisa lagi mengembangkan, cari tahu sebetulnya PR komunikasinya tuh yang mana sih yang kalian mau kembangkan gitu ya, dan kalau kalian mau fokus boleh, tapi kalian kalau mau jadi orang yang generalis gitu ya, bisa menguasai banyak hal di bidang komunikasi juga nggak masalah. Ya karena saya percaya bahwa profesi kita ini masih akan dibutuhkan gitu ya, karena memang human touch-nya gitu ya. Itu adalah sekilas mengenai saya, dan sekarang gantian yuk, kalian semua pasti, tahu ya apa itu emoji. Jadi boleh kita main dulu sebentar ya. Eee, jadi saya mau kenal kalian nih, ini agak susah karena perkenalannya via Zoom gitu ya, tapi menurut saya nggak apa-apa. Jadi kita mau, saya mencoba mengenal beberapa dari kalian ya, karena nggak mungkin saya langsung mengenal 46 orang dalam hitungan jam gitu ya, karena nanti takutnya kita habis waktu. Tapi, kita mau main dulu, kita mau main yang seputaran emoji dengan menggunakan menti.com. Ya ini saya mau kasih contoh aja. Jadi tadi kan professional side of me yang mungkin kalian butuh tahu gitu ya, supaya juga kalian bisa dapat gambaran Mbak Melisa itu siapa. Nah ini, mmm, saya memperkenalkan diri saya sebagai individu ya, sebagai personal. Kalau misalnya saya bisa milih emoji gitu ya, ini adalah emoji pertama yang akan menggambarkan siapa saya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat saya, kata teman saya tuh sering dapat komentar, "Kok lu serius banget sih Mel?" Gitu ya. Jadi I always have this thinking face gitu ya, tanpa sadar gitu ya kalau lagi diem tuh muka saya tuh seperti berpikir. Itu, cenderung membuat orang berpikir bahwa saya orang yang serius, orang yang galak gitu ya. Karena memang tanpa disengaja settingannya adalah settingan pemikir gitu, padahal sih ya nggak mikir juga, biasa aja. Second emoji about me adalah, mmm, I love to smile ya, in a way kadang-kadang smile itu membantu saya untuk coping mechanism gitu ya. Kalau dalam situasi sulit kadang-kadang disenyumin aja gitu ya. Itu adalah, salah satu cara, misalnya menghadapi orang yang sulit gitu ya, kadang-kadang atau menghadapi situasi yang buruk saya coba diam dan kemudian tersenyum, that's just the way I am, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ini, saya seorang ibu, teman-teman, saya punya 2 anak, sebetulnya mungkin seusia kalian ya, se-range-nya kalian. Jadi anak saya yang pertama laki-laki sudah kuliah ya, sekarang semester 4 di ITB, kemudian anak saya yang kedua perempuan
masih kelas 12 gitu ya, dan tahun ini juga lagi berjuang untuk bisa masuk kuliah juga gitu ya. Unfortunately nggak ada dari mereka yang mau masuk UI gitu ya, jadi ibunya harus rela dan legowo. Nah itu mereka adalah salah satu alasan kenapa saya mau ngajar gitu ya, karena saya merasa bahwa mmm, supaya saya membayangkan mereka duduk di bangku kuliah, dan mereka belajar dari dosen gitu ya, dan saya berharap mereka juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan praktisi. Ya, supaya knowledge-nya mereka itu terbuka dan mereka tahu orang kerja tuh kayak apa sih gitu ya. Jadi mereka adalah motivasi saya untuk, ke kampus dan mengajar, dan ketemu dengan teman-teman semua. Kemudian yang ketiga adalah ini nih, jadi, setahun terakhir saya sedang membangun habit baru untuk meningkatkan massa otot gitu ya, bukan untuk menjadi berotot, bukan, karena kalau kalian ketemu saya juga pasti akan melihat saya bukan orang yang kayak berotot gimana-gimana, tapi saya sedang mencoba untuk menguatkan otot saya gitu ya, itu adalah, siapa saya tahun terakhir. Jadi, saya sedang senang-senang lah ya di gym, menikmati sekali sebagai my me time gitu. Itu melatih disiplin ya, melatih endurance, melatih kesabaran, melatih pengendalian diri gitu ya, karena harus nutrisinya harus dijaga dan yang lain-lain. Tapi tenang aja, saya bukan perempuan yang kayak Ade right now, no, nanti kalian lihat saya minggu depan ya, saya biasa-biasa aja. Kemudian yang terakhir adalah ini, jadi, saya belum lama ini baru tahu bahwa ternyata arti nama kalau secara nasional tuh nama Melisa itu artinya adalah honeybee gitu ya. Jadi mungkin saya melihatnya, lucu juga ya karena in a way walaupun tidak sengaja gitu, tentunya orang tua saya tidak bermaksud memberikan arti nama saya honeybee gitu, tetapi in a way saya bisa ngerasain, apa namanya, ada kesimilaran karakter lah ya, I can produce something sweet tapi, mungkin karena saya orangnya juga serius gitu ya, it's really interesting sih kalau menurut saya karakter honeybee ini. Mereka pekerja keras tapi juga, they can produce something really sweet tapi juga they can sting gitu ya kalau merasa terancam. So, I want to know you guys, boleh ya pakai handphonenya ya? Kalau nggak keberatan ya yuk kita main di menti.com boleh? Boleh, Mbak. Kalian Boleh, siap, Mbak. jadi kalian buka menti.com, kalian, klik code-nya ini, yang mana ya? Oke, di 7 what happened? Masih kelihatan kan slide saya ya? Oke, Mbak. Masih, Mbak. 74, 12, 37,